Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem koloid. Berikut ini penjelasan mengenai kompetensi dasar sistem koloid dan tujuan pembelajaran dari sistem koloid. Pernahkah kalian meminum susu setelah bangun tidur di pagi hari, meminum secangkir kopi di sore hari, dan membuat larutan gula? Coba kalian amati, kenapa air susu ketika diaduk tidak terbentuk endapan dan air gula juga tidak terbentuk endapan, sedangkan air kopi terbentuk endapan di bawahnya? Lalu, bagaimana ya cara membedakan ketiga campuran berikut? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus tahu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Pada air susu, zat terlarut berupa susu bubuk dan zat pelarut berupa air. Pada larutan gula, zat terlarut berupa gula dan zat pelarut berupa air. Pada air kopi, zat terlarut berupa kopi bubuk dan zat pelarut berupa air. Ketika segelas air dicampur dengan 1 sendok susu bubuk, kemudian diaduk secara merata dan didiamkan, maka akan terlihat putih keruh dan bercampur secara homogen. Namun, jika air susu diamati dengan menggunakan mikroskop ultra, maka akan tampak campuran secara heterogen dan memiliki 2 fasa, yaitu zat pelarut dan zat terlarut, sehingga dapat disaring dengan membran semi-permeabel. Ketika segelas air dicampur dengan 1 sendok gula, kemudian diaduk secara merata, maka akan terlihat jernih dan bercampur secara homogen. Pada air gula ini memiliki 1 fasa, yaitu zat pelarut yang mendispersi zat terlarutnya, sehingga air gula tidak dapat disaring. Ketika segelas air dicampur dengan 1 sendok kopi bubuk, kemudian diaduk secara merata, lalu didiamkan, maka akan terlihat keruh dan terdapat endapan di bawahnya yang bercampur secara heterogen. Pada air kopi ini terdapat 2 fase, yaitu zat pelarut dan zat terlarut, sehingga dapat disaring dengan menggunakan membran semi-permeabel. Pada air gula memiliki ukuran partikel kurang lebih 1 nanometer. Pada air susu memiliki ukuran partikel berkisar 1 sampai 100 nanometer, sedangkan pada air kopi memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Dari penjelasan tersebut, contoh seperti air susu termasuk koloid, air gula termasuk larutan, dan air kopi termasuk suspensi. Coba jelaskan dengan kata-katamu apa itu koloid, larutan, dan suspensi. Coba berikan contoh lain dari koloid, larutan, dan suspensi yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat kabut di pagi hari, memakai lotion setelah mandi? Coba kalian amati kenapa kabut ketika terkena daun berubah menjadi titik-titik air dan ketika memakai lotion terasa dingin di kulit. Lalu, apa ya yang membedakan jenis koloid dari kabut dan lotion? Ketika kabut diamati secara makroskopik, akan terlihat seperti gas berwarna putih keruh. Namun, jika diamati secara mikroskopik, terlihat seperti partikel-partikel air yang berukuran sangat kecil dan berterbangan di udara. Ketika kalian memakai lotion, jika diamati secara makroskopik, lotion berwujud seperti krim. Namun,
Jika diamati secara mikroskopik, ternyata lotion merupakan suatu campuran yang terdiri dari butiran-butiran air dan minyak dan berukuran sangat kecil. Dari penjelasan mengenai kabut, coba tentukan apa fase terdispersinya dan apa fase pendispersinya. Apakah kabut termasuk sol, emulsi, aerosol, atau busa? Dari penjelasan lotion, coba tentukan apa fase terdispersinya dan apa fase pendispersinya. Apakah lotion termasuk sol, emulsi, aerosol, ataukah busa? Coba sebutkan contoh lain dari aerosol dan emulsi yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian memakan agar-agar, lalu memakai sabun ketika mandi? Coba kalian amati kenapa saat membuat agar-agar yang semula wujudnya cair berubah menjadi padat. Ketika menggosokkan sabun pada tubuh yang basah akan timbul buih. Lalu, apa ya yang membedakan jenis koloid dari agar-agar dan busa sabun? Secara makroskopik, agar-agar terlihat seperti gel padat. Namun, secara mikroskopik, agar-agar berupa butir-butir air yang berukuran kecil dan terabsorpsi di dalamnya. Secara makroskopik, buih sabun berupa kumpulan air yang bergelembung. Namun, secara mikroskopik, buih sabun tersusun dari gelembung-gelembung gas yang dialirkan dalam mediumnya berupa air, kemudian akan bergabung menjadi satu berupa buih. Dari penjelasan mengenai agar-agar, coba tentukan apa fase terdispersinya dan apa fase pendispersinya. Apakah agar-agar termasuk sol, emulsi, aerosol, atau busa? Dari penjelasan buih sabun, coba tentukan apa fase terdispersinya dan apa fase pendispersinya. Apakah buih sabun berupa sol, emulsi, aerosol, atau busa? Coba sebutkan contoh lain dari sol dan busa yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari.